Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Andi dari Telur Asin Serondol, yang rumah produksi kami berada di Jalan Guring Raya, Kelurahan Serondol Wetan, Kelurahan Banyumanik, Kota Semarang. Usaha ini kami mulai sejak awal bulan Agustus tahun 2023, di mana kami memulai dalam skala yang kecil di rumah kami dengan jumlah telur yang tidak seberapa banyak, sekitar 100 telur, dan kami melakukan penjualan pertama kali adalah pada tanggal 17 Agustus 2023. Sampai dengan hari ini kami memproduksi setiap harinya adalah sekitar 300 butir telur asin atau 10 tray, di mana kami produksi setiap sore kami mengukus, dan pagi hari kami sudah bisa melakukan penjualan setiap hari. Untuk penjualan telur asin serondol ini kami melakukan 3 macam metode penjualan. Yang pertama adalah kami jual melalui reseller kami, yang pada setiap hari dia mengambil produknya di tempat kami dan melakukan penjualan. Yang kedua, kami menjual langsung kepada warung makan ataupun beberapa tempat seperti angkringan yang bisa menjual telur asin dalam jumlah yang agak banyak. Yang ketiga, kami melakukan penjualan langsung kepada pelanggan, di mana pelanggan bisa mendatangi tempat produksi kami dan bisa menjual langsung di area-area car free day atau penjualan kegiatan-kegiatan kuliner yang ada di tempat. Tahapnya adalah kami mendapatkan setiap harinya kiriman telur asin dari peternakan yang ada di sekitar Banyumanik ini. Dalam setiap harinya telur asin yang datang kami sortir dulu mana telur yang layak yang bisa digunakan untuk telur asin. Yang kedua, kami cuci telur tersebut, kami hilangkan dari kotoran-kotoran yang ditimbulkan ketika di peternakan. Selanjutnya telur itu kami cuci sambil membuka pori-pori yang ada di telur itu, supaya ketika terjadi perendaman dengan menggunakan media garam itu bisa menyerap kandungan garam dengan lebih baik. Yang selanjutnya adalah telur tersebut yang sudah bersih tersebut kami rendam dengan bahan dari serbuk batu bata dengan menggunakan garam kotak, dan selanjutnya kami rendam selama 11-13 hari. Setelah itu kami angkat, kami bersihkan dari rendaman batu bata tersebut, dan kami cuci, kami sortir kembali mana telur-telur yang dalam keadaan baik dan mana telur-telur dalam keadaan tidak baik untuk direbus. Selanjutnya untuk telur yang dalam keadaan baik bisa kita rebus, kita kukus. Ada 2 metode, ada perebusan dan pengukusan. Kami menggunakan metode pengukusan karena dengan metode pengukusan ini telur yang dihasilkan lebih kesat dan bisa bertahan lebih lama. Selanjutnya pengukusan itu berlangsung sekitar 3 jam. Setelah 3 jam telur tersebut kita angkat dari kukusan, kita dinginkan untuk selanjutnya di packing dan dijual kepada customer. Telur asin kukus ini ketika berada di luar suhu ruang bertahan antara 7-14 hari sesuai dengan standar PIRT yang telah diterima oleh kami. Akan tetapi apabila dimasukkan ke dalam pendingin kulkas itu bisa bertahan sampai dengan 1 bulan. Telur asin kami diproduksi setiap hari, jadi setiap pagi kami itu mencuci telur, memendam telur, juga memanen telur, artinya membersihkan telur dari rendaman, kemudian mengukusnya dan untuk siap dijual pada pagi harinya. Telur yang kami produksi ini didapatkan dari telur segar
Dan telur segar ini kami dapatkan dari peternakan yang ada di sekitar Banyumanik. Jadi setiap pagi kami mendapatkan telur segar dari peternakan tersebut. Untuk selanjutnya langsung kami olah menjadi telur asin. Yang pertama itu. Yang kedua adalah telur yang kami dapatkan dari peternakan tersebut adalah telur yang diternakkan dengan metode kandang yang intensif dengan pakan pabrikan complete feed yang sudah sesuai dengan kualitas yang baik. Jadi dihasilkan telur dengan warna kuning, telurnya cenderung merah atau banyak orang menyebut dengan telur temega. Apabila ketika terjadi perendaman, biasanya kendalanya apabila telur itu dalam keadaan tidak baik, telur akan menghitam dan tidak bisa kita kukus atau kita jual karena telur dalam keadaan rusak. Yang ketiga adalah dalam keadaan tertentu telur sulit didapatkan, otomatis kita harus melalui pengepul atau agen telur dalam jumlah besar. Dan ini kemungkinan adalah telur-telur tidak dalam keadaan fresh. Jadi kita tidak bisa memenuhi standar yang kita ciptakan untuk menciptakan telur yang fresh setiap hari dan dengan kualitas yang jauh lebih baik.